11 pembalap saling bersaing memperebutkan gelar juara di kategori Women Elite 76 Indonesia Downhill 2025 seri kedua yang berlangsung di Klangon Bike Park, Sleman, Yogyakarta. Pembalap asal Marin Astri Indo Racing Team Rizka Amelia Agustina yang di Sidingran Sabtu kemarin mencatatkan waktu tercepat kembali mampu menunjukkan penampilan terbaiknya. Rizka yang juga menjadi juara Women Elite di seri pertama 76 Indonesian Downhill 2025 di Ternadi Bike Park Kudus bahkan mampu mempertajam catatan waktunya di final run menjadi 2 menit 30,028 detik. Hasil yang juga membuat Rizka kembali meraih gelar juara kategori Women Elite di seri kedua 76 Indonesia Downhill 2025. Sementara posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Milatul Kokimah dan Nilna Murnining Tias dari Akses IFR Team dan Spartan Racing Team. Aku riding kayak biasanya kita balapan, cuma enjoy, gimana caranya clean, kencang, dan be happy. Soalnya lawannya cuma diri sendiri. Di kategori Men Elite, 16 pembalap downhill terbaik tampil di final run. Perebutan gelar juara pun berlangsung ketat karena catatan waktu antar pembalap hanya terpaut tipis. Gelar juara akhirnya menjadi milik Randy Farera Sanjaya yang melintas garis finish dengan catatan waktu 2 menit 19,785 detik. Catatan waktu milik Randy ini hanya terpaut kurang dari 1 detik dari catatan waktu milik Pahras Salman Alparisi dan Dois Audi Fikriansyah yang harus puas menempati posisi kedua dan ketiga. Alhamdulillah sesuai dengan target saya. Untuk race hari ini dari timer semua mepet sekali karena trek yang tidak begitu panjang. Jadi mungkin dari saya nggak begitu banyak kesalahan. Jadi dari timenya bisa lebih baik dari yang lain. Di kategori Men Junior, gelar juara menjadi milik Dimas Aradana yang mencatatkan waktu 2 menit 20,507 detik. Balap sepeda downhill di Klangon Bike Park Sleman ini merupakan seri kedua dari 76 Indonesian Downhill 2025. Seri perdana digelar di Ternadi Bike Park Kudus awal Mei lalu dan akan ditutup dengan balapan seri ketiga di Klemuk Bike Park Batu, Jawa Timur, Oktober mendatang. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Sleman, Yogyakarta. Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di CNN Indonesia Drive. Tempat berita terbaru seputar dunia otomotif, mulai dari mobil, motor, teknologi mutakhir, sampai hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda, si paling otomotif. So, start your engine. And let's drive. Kendaraan dengan teknologi hybrid seolah menjadi primadona di pameran Gias 2025 yang udah usai tanggal 3 Agustus 2025 kemarin. Karena mulai dari brand Jepang, Tiongkok, Eropa, sampai dengan Korea Selatan, ini berlomba-lomba memamerkan mobil teknologi hybrid mereka di pameran tersebut. Alasannya, karena mobil ini dinilai cocok buat pasar otomotif di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur pengisian baterai listrik, ditambah juga kemudahan serta efisiensi penggunaan bahan bakar minyak ketika menggunakan mobil hybrid, jadi alasan kenapa teknologi hybrid semakin digemari di Indonesia. Nah, tapi selain itu, hal apa aja sih yang bikin mobil hybrid ini semakin menarik kalau dibandingin sama mobil-mobil berbahan bakar minyak ataupun ICE dan juga listrik murni? Berikut liputannya untuk Anda. Beragam mobil hybrid ditawarkan pada ajang Gias 2025. Mobil hybrid menawarkan teknologi baterai listrik dan mesin bensin sekaligus untuk menggerakkan roda mobil. Varian mobil hybrid pertama dapat ditemui pada mobil Baik BJ30. Varian hybrid yang ditanamkan pada mobil ini adalah antara tenaga baterai dengan mesin bensin bekerja secara simultan. Pada kecepatan 0 sampai 30 km per jam, yang bekerja adalah murni baterai listrik. Pada kecepatan 30 sampai 70 km per jam, mesin mulai menyala, namun fungsinya untuk mengisi daya baterai listrik. Di kecepatan 70 sampai 100 km, antara baterai dan mesin sama-sama bekerja menggerakkan roda mobil. Di atas 100 km per jam, Baik BJ30 baru menggunakan tenaga mesin bensin secara utuh. Yang pertama dari 0 sampai 30 km per jam itu pure menggunakan EV, electric vehicles istilahnya. Jadi di sini pure baterai yang bergerak dan dia mempunyai dua penggerakan. Jadi di depan satu motor listriknya, di belakang satu untuk yang all wheel drive.
Untuk yang front wheel drive hanya di depan saja. Dari 30 sampai 70 ini bekerja simultan, engine-nya nyala, tapi tidak menggerakkan roda. Dia mengisi baterai dan sehingga baterainya bisa menggerakkan, mencukupi untuk menggerakkan motor roda di depan maupun di belakang. Jadi dia melihat distribusi secara otomatis pintar, apakah dibutuhkan hanya roda depan aja yang bergerak atau juga roda belakang. Dari 70 sampai 100, nah itu baru bergerak dua-duanya. Jadi mesinnya menggerakkan roda depan, baterainya mendorong dari belakang gitu. Nah di atas 100 km per jam baru baterainya istirahat nih. Gitu. Baterainya istirahat dan bekerja di mesinnya. Varian hybrid berikutnya adalah plug-in hybrid yang ditemui di mobil Jayco G8. Di Jayco G8, baterai dan mesin 1500 cc turbo bekerja sesuai dengan pilihan pengendara. Baterai yang ditanamkan di Jayco G8 mampu berjalan hingga 180 km. Jika baterai habis, pengendara dapat memilih mode mesin bensin untuk menggerakkan mobil. Pada jenis plug-in hybrid, pengisian daya baterai dicas seperti layaknya mengisi daya ponsel genggam, sehingga di mobil J8 disediakan dua nozzle, satu untuk isi bensin dan satunya untuk mencas baterai mobil. Di plug-in hybrid kita ini kita sebut dengan SHS atau Super Hybrid System. Jadi mobil ini dilengkapi dengan motor listrik dan juga baterai, tapi juga masih ada mesin internal combustion, sehingga membuat mobil ini bisa dicas, bisa diisi bensin. Keuntungannya apa untuk customer? Keuntungannya adalah kalau misalnya kita berjalan di dalam kota, tidak butuh jarak yang jauh, customer masih bisa full EV. Sedangkan mobil hybrid biasanya kan masih membutuhkan bensin untuk dibakar dan EV range-nya pendek. Sedangkan mobil plug-in hybrid, EV range-nya hingga 180 kilo. Jadi untuk sehari-hari, untuk mobilitas dalam kota sudah lebih dari cukup. Tapi customer tidak perlu ragu untuk keluar kota. Jaraknya cukup nggak ya dengan mobil listrik kan biasanya masih mikir nih. Dengan mobil plug-in hybrid pada saat baterai habis, mesin akan bekerja selayaknya mobil hybrid. Jadi total range-nya untuk J8 SHS di sini bisa mencapai 1.400. 1.400 mungkin dari Jakarta sampai Lombok bisa sekali cas, sekali isi bensin. Varian hybrid berikutnya adalah mild hybrid yang ditawarkan Suzuki. Mild hybrid disematkan Suzuki di hampir semua mobilnya, mulai dari Suzuki Fronx, XL7 sampai R3. Mild hybrid pada Suzuki bekerja pada saat akselerasi awal mobil dan pada saat mobil berhenti atau idling. Baterai listrik bekerja memberikan tenaga tambahan saat akselerasi awal dan menggantikan generator mesin bensin saat mobil dalam posisi berhenti. Saat mobil berhenti, mesin dalam keadaan mati, namun baterai listrik menopang pendingin udara, lampu, head unit, dan lain sebagainya. Suzuki Fronx ini menggunakan teknologi SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, di mana teknologi hybrid ini akan membantu mengenerate additional tenaga dan juga mengganti kapasitas electricity ketika kendaraan ini sedang berhenti atau sedang idle. Jadi ini adalah kendaraan elektrifikasi hybrid Suzuki yang dibuat untuk membuatkan kendaraan ini memiliki sistem efektivitas dan efisiensi bahan bakar yang paling optimal. Ya, selama perjalanan menggunakan bensin, apabila kendaraan sedang berhenti, maka yang seharusnya menggunakan bensin sebagai generator utama digantikan menjadi listrik untuk menghidupkan AC, lampu, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya varian mobil hybrid yang ditawarkan oleh produsen mobil, konsumen memiliki pilihan untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Semakin canggih teknologi hybrid yang disematkan, maka harga jual yang ditawarkan juga akan semakin mahal. Tim Liputan, CNN Indonesia. Masuk musim penghujan kayak gini, itu biasanya jadi hal yang paling dibetein deh sama pemilik kendaraan, mau mobil, motor, lain sebagainya deh. Karena apa? Karena mobil yang tadi udah bersih, kinclong, harus kena air hujan, bercampur debu, terus kecipratan sama lumpur, jadinya kotor. Tapi tenang aja, sekarang itu udah bukan lagi zamannya panik, zamannya risau, zamannya ribet. Karena sekarang udah ada jasa cuci panggilan kendaraan yang bisa dipanggil ke rumah. Para pemilik kendaraan nggak perlu lagi capek-capek datang ke tempat cuci mobil karena ada potensi kehujanan lagi.
Para tukang cuci ini bisa dipanggil ke rumah dan mobil tetap bersih. Selengkapnya tetap di CNN Indonesia Drive. Boleh juga nih dicuci. Usaha cuci mobil keliling bisa jadi pilihan bisnis yang menjanjikan. Apalagi di Jabodetabek dengan jumlah populasi kendaraan yang banyak, ini bisa menjadi salah satu usaha yang mendatangkan omset menggiurkan karena bisa dapetin cuan dari orang-orang yang mageran. Jasa cuci mobil panggilan atau keliling ini bisa memberikan kemudahan buat para pelanggannya. Tapi ada sejumlah hal yang harus diperhatikan karena apapun tetap ada plus dan juga minusnya. Aduh, udah 2 minggu lebih nggak nyuci mobil. Debu udah makin tebel. Alhasil Jeep kesayangan jadi kelihatan dekil. Padahal menurut riset ini, mencuci mobil secara rutin bukan cuman perkara estetika. Debu dan kotoran yang terlalu lama menempel bukan cuman bikin mobil kita bisa jadi korosi, tetapi juga bisa menurunkan harga jual mobil sampai 15%. Nah masalahnya, nyuci mobil itu kadang-kadang kayak niat mau diet. Sering kali jadi wacana, tapi susah dieksekusi. Nah, disinilah jasa cuci mobil panggilan bisa jadi opsi andalan. Di Jakarta dan sekitarnya, kini sudah cukup banyak jasa cuci mobil panggilan. Salah satunya, Wash and Go, yang sudah punya lebih dari 23.000 pengikut di media sosial Instagram. Cara pesannya mudah. Tinggal klik tautan yang tertera, lalu berikan info waktu pemesanan dan lokasi Anda. Berangkat ya? Berangkat. Kurang dari 30 menit, tim pencuci mobil sudah tiba. Konsumen tinggal duduk manis tanpa harus menyiapkan apapun selain mobil kotornya, karena semua peralatan mencuci sudah tersedia di mobil van ini. Tidak terkecuali listrik dan persediaan airnya. Menurut Aris Dwiartanto, pemilik dari usaha cuci mobil panggilan ini, satu toren berisi 500 liter air dapat digunakan untuk mencuci 4 unit mobil. Proses pencucian dikerjakan oleh 3 orang dan terbagi dalam 3 tahap pencucian. Ini bagian paling serunya, cuci salju alias snow wash, yang biasanya dikerjakan di tempat cuci mobil konvensional. Setelah sisa-sisa busa dibersihkan dengan air mengalir, mobil kemudian dilap menggunakan kain microfiber dan pengerjaan detail lainnya, baik eksterior maupun interior mobil. Usaha cuci mobil panggilan ini sudah digeluti Aris sejak Januari 2024. Dan kini, ia sudah punya 2 unit mobil yang beroperasi dari kawasan Ciputat, Tangerang Selatan dan Kramat Jati, Jakarta Timur. Aris menilai modal usaha cuci mobil keliling lebih efisien dibandingkan cuci mobil konvensional. Bikin cuci mobil di pinggir jalan, kita mesti sewa lahan, karena saya nggak punya lahan gitu Mas ya. Saya mesti nyewa lahan, saya harus bangun lahannya. Nah, dengan seperti itu, cost-nya itu lumayan gede di awal. Dan saya tuh jujur ada ketakutan ketika bisnis ini jalan, kemudian bisnis ini nggak ada customer-nya dan sebagainya, itu operasional cost kita tuh berjalan lumayan tinggi gitu ya. Market yang kita kejar itu adalah emang customer yang emang dia mager ke tempat cucian mobil. Karena kalau misalnya ke tempat cucian mobil, satu, belum lagi kalau misalnya macet ke sana. Kedua, antri di sana, bengang-bengong dan sebagainya gitu ya. Belum lagi kalau balik dari sana hujan, kan biasa kalau cuci mobil itu adalah pemanggil ritual hujan ya katanya gitu ya. Nah, itu
emang cukup mahal gitu ya. Sekali pencucian itu kita antara 175.000 sampai 230.000. Nanti delivery fee-nya itu dihitung dari base, itu 2.500 per kilonya gitu. Jadi yang customer mesti bayarkan itu adalah delivery fee sama si harga pencucian tersebut. Kalau misalnya kita bicara mengenai si omsetnya, ini fluktuatif gitu ya. Tapi kita udah di tahun 2025 ini kita udah mulai stabil nih Mas. Kita minimal untuk satu unit ya, satu unit sekitar di 15 sampai 20 juta. Meski sudah ada jasa cuci mobil panggilan, cuci mobil konvensional masih punya banyak pelanggan. Karena selain harganya lebih murah, pencucian juga dikerjakan sampai ke bagian yang sulit dijangkau. Sementara dari sisi bisnis, usaha cuci mobil konvensional juga masih menjanjikan. Menurut Ziki, pemilik usaha cuci mobil di kawasan Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat yang baru memulai usahanya pada akhir 2024 menyatakan, dalam sehari ia dan timnya bisa mencuci 25 sampai 50 unit mobil. Menurut saya cukup menjanjikan sih Mas, karena dalam 7 bulan ini setiap bulan tuh kenaikannya lumayan ya. Karena kan kita juga baru, jadi banyak orang baru tahu tempat kita nih. Dengan bulan pertama sampai bulan sekarang tuh udah cukup banyak ya kenaikannya ya. Sampai sekitar sehari awalnya kita cuma paling 10-15 mobil, sekarang per hari di weekdays kita udah sampai 25-30 mobil sekarang Mas. Kinclong banget kayak masa depan. Oke, mobil udah tampan nih, udah siap jalan-jalan. Semoga cuci mobil kali ini bukan ritual pemanggil hujan. Jadi, kalau kamu tim cuci mobil konvensional atau cuci mobil panggilan, Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta. Teknologi kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan nama AI kini sudah mulai merambah dunia industri, khususnya industri otomotif yang ada di China sana. Bahkan dari data sejumlah perusahaan industri otomotif yang ada di China menyebut dengan menggunakan teknologi AI mampu mendongkrak angka penjualan dan juga produktivitas secara signifikan. Makin canggih aja ya teknologi ini. Teknologi kecerdasan buatan semakin mempercepat transformasi industri tradisional menuju modern di seluruh Cina dengan sektor otomotif yang memimpin. Data nasional dari Asosiasi Produsen Otomotif Cina menunjukkan terdapat 11,77 juta kendaraan pintar terjual pada paruh pertama tahun 2025. Data ini menunjukkan peningkatan 17,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penetrasi pasar mobil pintar pun telah meningkat secara stabil dari 15% pada tahun 2020 menjadi 57,3% pada tahun 2024. 汽车产业在加速地去对接人工智能，拥抱人工智能，用这种人工智能来优化它的生产制造。现在很多的车企已经提出来要打造一个人工智能企业，从底层上把自己变成一个人工智能驱动的公司。 Pada tahun 2025, kecerdasan buatan telah dengan cepat mentransformasi seluruh rantai nilai otomotif yang menjangkau setiap segmen. Mulai dari manufaktur dan penggunaan produk hingga layanan purna jual. Di perusahaan teknologi kecerdasan buatan kota Suzhou, Cina Timur, jumlah model kendaraan yang dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi pintar melonjak dari 1 menjadi 26 selama 4 tahun. Sementara di pabrik pintar di Chongqing, wilayah Cina Barat Daya, teknologi kecerdasan buatan telah menangani 100% proses produksi utama termasuk deteksi cacat pada lembaran logam dan las. Pabrik ini beroperasi dengan lebih dari 800 perangkat cerdas, 200 stasiun kerja otomatis, dan 1.400 robot. Pabrik serupa pun telah menerapkan hampir 200 aplikasi AI, termasuk sistem inspeksi yang dapat mengidentifikasi celah milimeter pada komponen yang dicap dalam waktu 0,01 detik, jauh melampaui kemampuan manusia.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga informasi terbaru Anda dari CNN Indonesia Drive melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN Indonesia. Saya Albi Pratama pamit undur diri. See you until the next ride.